Halo, kembali lagi bersama saya Aziza di podcast Sekolah Negarawan bersama Partai X dengan judul Atas Nama Rakyat Tapi Tanpa Rakyat. Di sini akan saya buka bersama Pak Guru Gembul dan juga Pak Rinto Setiawan. Pasti sudah sangat tidak asing dengan keduanya ya, kalau misalkan menonton podcastnya dari Partai X. Nah, tapi ini edisi spesial karena kita berkolaborasi dengan Sekolah Negarawan. Kita akan membahas sebuah penemuan dari Sekolah Negarawan, di mana mungkin saya akan mulai dulu ya sejarahnya, di mana sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, konstitusi negara menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, dalam praktik ketatanegaraan selama lebih dari 7 dekade bahkan setelah amandemen UUD 1945 yang keempat, justru memperkuat kekuasaan dari lembaga-lembaga perwakilan tanpa menjamin peran aktif dari rakyat dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, rakyat tidak pernah ada di struktur organisasi. Betul. 100%. Sangat betul. Oke, berarti dari sini keduanya sepakat ya? Bukan penemuan dari Sekolah Negarawan. Ya. Itu semua orang tahu, cuman pura-pura bisu. Oke. Baik, berarti ya, alhamdulillah Sekolah Negarawan berani akhirnya berani speak up duluan. Karena ini boleh langsung ngomong kan ya? Iya, boleh. Ya, kita berantem gitu. Iya, karena gini nih. Dari level yang paling praktis saja. Ya, siap. Ketika caleg itu mau mencalonkan diri, mereka itu tidak pernah memulai dari saya punya visi, saya punya misi dan sebagainya. Ya. Tapi mereka tuh yang dibutuhkan rakyat apa? Ya. Nah, saya nanti mau jadikan itu pura-pura sebagai program. Ya. Nah, setelah itu kalau udah jadi ininya, mau dilaksanakan atau enggak, itu enggak apa-apa. Karena yang paling penting saya mendapatkan legitimasi rakyat untuk berkuasa. Nah, itu teknisnya. Itu hal-hal yang teknis. Jadi kalau misalkan bisa cek, ini nih, saya tantangin kepada orang-orang, tanya DPR, DPRD atau anggota-anggota itu soal visi misinya, mereka nggak akan tahu. Visi misinya pribadi. Visi misinya mereka nggak akan tahu. Kalau bukannya seharusnya visi misinya sinkron sama visi misi negara, ini bikin sendiri-sendiri. Maksudnya gini, kan kalau visi saya di daerah ini adalah begini begitu gitu kan. Makanya pilih saya karena saya bakal jembatan rusak akan diperbaiki kayak gitu kan. Nah, dia kalau dites tuh nggak akan hafal. Cek, coba tanya langsung. Atau bahkan jangankan itu, gubernur, wali kota, kalau mereka lagi debat misalkan, visi misinya tuh dibaca. Lah kalau berarti ada yang buatin. Ada yang buatin. Mereka sendiri nggak ngerti gitu. Coba yang buatin ChatGPT juga. ChatGPT itu, Pak. Ya, jadi gini, di lingkar terdalam pejabat, nggak semua. Kita harus ngomong nggak semua, Pak. Kita harus ngomong. Masih ada yang baik, Mas. Iya, karena nanti kita dihukum. Nah, di antara lingkar para pejabat itu, di situ tuh ada ASPRI, asisten pribadi. Nah, itu biasanya yang ngerjain pidatonya, yang visi misinya. Itu pejabatnya nggak ngerti, Pak. Itu. Kemudian ada ustadznya. Bahkan jadwalnya kunjungan kemana atau kemana aja ASPRI juga. ASPRI-nya. Dia tuh nggak tahu apa-apa. Makanya kalau misalkan mau menguasai pejabat itu, kuasai ASPRI-nya. Jadi pembantunya yang jadi otak. Jadi itu cuma topeng, pejabat itu topeng. Nah, otaknya itu ASPRI-nya. Jadi udah dari situ aja udah ngaco. Betul. Cuman yang menarik ini Mas Gembul, tadi Mas Gembul menyatakan bahwa kok bisa tanya ke visi misinya masing-masing anggota dewan. Berarti ini negara kita apa nggak ada visi misinya yang jelas, atau kan kabupaten atau kota tersebut bisa jadi beda, Mas, visi misinya anggota dewan sama visi misinya kepala daerah atau gimana? Banyak itu memang itu. Ya, makanya kalau udah jadi kan biasanya gubernur atau sama DPRD-nya kan berantem. Iya. Biasanya karena nggak punya visi misi yang sama tuh. Paling gampang ini aja, Mas. Kalau kembali ke zaman saya dulu SD. Kebetulan saya dulu SD itu juara cerdas cermat, Mas. PMP, Mas, Pendidikan Moral Pancasila, dan saya harus hafal 36 butir. Pancasila. Nah, sekarang kan 45 butir Pancasila minimal sekarang, Mas. Mungkin di kontennya Mas Gembul nanti bisa ini, Mas, disuarakan harus hafal 45 butir Pancasila untuk anggota DPR, DPRD, kepala daerah. Itu harus hafal itu dulu, Mas. Pak, ada ketua DPR di Indonesia. DPRD apa DPR? DPR. Oh. Ketua DPR. Pancasila nggak hafal. Pancasila nggak hafal.
5 sila aja gak hafal, apalagi butirnya ya. Dia Pancasila nomor 1 dia bisa baca, Pancasila nomor 2 dia bisa, yang ketiga dia bingung. Nomor 3 itu kan paling pendek kan? Paling pendek. Dia nggak bisa. Itu ketua DPR Indonesia. Coba sebut tebak-tebakan siapa? Ada jejak digital, tapi jejak digitalnya dihapus, Pak. Oke. Ya ini luar biasanya. Tapi saya ingat 2000. Tapi ada yang punya nggak? Sebelum dihapus, ada yang capture atau rekam. Dia diwawancara di stasiun televisi namanya TV7 tahun 2007. Oh, terus. Dia yang akhirnya jadi ketua DPR, terus dia ditanya Pancasila, dia nggak hafal. Luar biasanya apa, Pak? Dia punya papa, punya bapaknya. Ya. Nah, bapaknya nggak hafal Pancasila juga, Pak. Punya ibunya nggak hafal Pancasila, padahal anak, bapak, ibu pejabat semua, pejabat tinggi semuanya. Orang ininya aja DPR. Iya. Nah itu jadi boro-boro visi misi, kan bapak tadi sila-sila itu ya, sampai butir-butirnya. Nah itu Pancasilanya yang 5 biji nggak hafal, Pak. Apalagi 45 butirnya. Oke, kembali lagi nih Pak ke struktur ketatanegaraan nih. Rakyat dari amandemen 1 sampai 4 tadi sepakat bahwa tidak pernah ada di struktur organisasi, tidak pernah dituliskan atau digambarkan. Nah, ini kan sama aja nih Pak. Kalau misalkan di dalam suatu perusahaan, ini pemegang sahamnya katanya rakyat kan pemegang sahamnya ya Pak ya. Ini katanya. Ya katanya seperti itu, tapi nggak tahu ya. Ini kan bukan katanya Mbak Aziza, saya ralat. Ya. Ini seharusnya Mbak. Kenapa? Itu tertuang di Undang-Undang Dasar, Mas. Oh iya. Pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu republik, Mbak. Bedanya republik sama monarki. Apa? Kalau monarki itu seluruh kekayaan negara itu dikuasai oleh raja atau sultan atau ratu. Kalau republik harusnya dikuasai oleh rakyat. Makanya kalau republik cenderungnya ke demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Iya. Cuman rakyatnya nggak pernah digambar ini di dalam struktur organisasinya. Betul. Tapi kan yang ayat 2 Pak, kedaulatan berada di tangan rakyat, tapi dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mana itu wujudnya kan benda mati gitu loh. Kalau misalkan makanya yang ayat 1-nya aja, pasal 1 ayat 1-nya aja nggak digambar. Ayat 2-nya lepas otomatis itu, Mbak. Makanya coba main di data ya, Coba gini lah. Kebanyakan rakyat Indonesia itu kerjaannya apa? Misalkan ya, 29 atau 30%-an itu petani. Petani dan lain-lain gitu ya. Nah, ya. Dan lain-lain. Pengusaha itu berapa persen? Pengusaha itu sekitar 0,8 sampai 1,2%. Ini datanya apa dulu, Mas? Kalau kita ngomong Indonesia, datanya versinya banyak, Mas. Ya makanya. Data kemiskinan aja ada, data dari Kemensos beda sama data sama BPS, sama data kepala daerah beda loh, Mas. BPS itu datanya hoax. BPS itu datanya hoax. Jadi ini datanya mana ini? Nah, makanya saya bilang tadi antara 0,8 sampai 1,2%. Antara ya. Berbagai ini ya. Nah, anggaplah pengusaha itu segitu. Tapi di DPR 60% itu pengusaha. Wah. Petani 0%. 0%. Jadi otomatis tidak ada yang mewakili ya suaranya dari petani. Nah, jadi ini DPR itu sama sekali tidak merepresentasikan rakyat. Kalau dia benar-benar merepresentasikan rakyat, berarti dia tuh harus mirip. Komposisinya tuh mirip-mirip. Sepakat. Nah, ini tuh enggak mirip. Nah, misalkan ya, 60% itu dari dari pengusaha. 15%-nya dari mana? Dari keluarga politikus. Itu 15%-nya. Nah, silakan cek di ini ya, di berita-berita yang bisa diakses. Itu 15%-nya itu dari untuk perenungan lah. Silakan cari sendiri datanya, Mas. Bisa dibantu ChatGPT. Iya. 6% ditambah dengan yang barusan kan itu kadang-kadang saling bersatu. Jadi pengusaha kadang-kadang juga politisi gitu ya. Nah, kalau misalkan 6%, sisa 6%-nya itu keluarga pejabat. Jadi kroninya lah. Makanya terjadi, Mas. Sekarang DPR kita mesti gini, Mas, pernyataannya yang saya sering di DPR yang sekarang ini, kita dukung apapun program pemerintah lah. Dia ini kan perwakilan rakyat yang untuk mengawasin pemerintahan lah, kok malah semua kita dukung lah ya buat apa ada DPR gitu, Mas? Ya kan 80% dari anggota DPR kita itu adalah dari partai-partai koalisi pemerintah. Jadi DPR dan pemerintah tuh ya itu aja orangnya. Jadi rakyatnya di mana? Ya nggak ada. Kalau nggak ada, di gambarnya nggak ada, Mas. Di gambarnya memang sudah nggak ada. Nggak ada. Ya, karena Dewan Perwakilan Rakyat
tapi bukan rakyat, Mas. Makanya ada bukti berikutnya, Pak. Oke. Bukti berikutnya gini. Menarik ini. Kalau rakyat minta aturannya begini begitu ya. Kan harusnya DPR yang ngambil itu, kemudian itu ajukan ke pemerintah gitu kan? Karena DPR adalah perwakilan rakyat. Tapi sekarang kalau rakyat pengen ini itu harus demo dulu, Pak. Lah buat apa ada DPR kalau misalkan rakyat mau ngomong aja harus demo dulu gitu. Betul. Kan ngaco. Terus demo gini, atau viral, plus viral. Iya gitu. Nah, terus ada yang lain lagi, Pak. Uniknya. Rakyat dari tahun 2008 sampai sekarang minta koruptor itu dimiskinkan. Iya. DPR tidak pernah rapat itu. Lah, kalau rakyat pengen itu tapi DPR gak pernah rapat, artinya apa? DPR bukan representasi dari rakyat. Betul. Sebaliknya, DPR itu representasi dari koalisi pemerintahan. Buktinya apa? Buktinya rakyat tidak pengen ada undang-undang RUU Polri dan TNI. Gak mau, rakyat itu gak mau. Tiba-tiba ada. Nggak ada kan? Tiba-tiba ada. Lah, diusulkannya siapa sama siapa? Ternyata diusulkannya itu adalah wakil ketua DPR itu adalah kan. Nah, adalah orang pertama yang itu pemimpinnya adalah Pak Prabowo. Itu sama itu. Ini. Nah, jadi rakyatnya di mana? Rakyat mau agar koruptor dimiskinkan, gak pernah dibahas. Tapi kalau misalkan pemerintah punya kemauan ini itu, ya tiba-tiba disahkan. Betul, karena memang di gambarnya nggak ada, Mas. Jadi kalau memang tidak terwakili atau terrepresentasikan, udah yang wajar, Mas. Di gambarnya nggak ada, Mas. Nggak ada. Contohnya kita kalau mau bangun rumah, Mas, ya di gambarnya ini denahnya nggak ada kamar mandinya. Terus mana kamar mandinya? Lah memang nggak ada, di gambarnya memang nggak ada. Tapi kan Pak, meskipun nggak ada, itu masalahnya rakyat itu tetap diperas secara pajaknya ya untuk operasional orang-orang yang ada di dalamnya struktur itu gitu loh, Pak. Lucunya itu seperti itu. Nah, itu gimana tuh, Pak? Rakyat harus tunduk aturan yang dibikin oleh pemerintah, dan pemerintah hanya menjadikan rakyat itu sebagai alat legitimasi. Betul. Jadi yang berkuasanya pemerintah, yang dapat duitnya pemerintah, yang apanya pemerintah, apakah dia berangkat dari kepentingan rakyat? Enggak. Ada lagi yang lucu, Pak. Ada bukti lagi, Pak. Bukti bahwa rakyat itu sama sekali tidak punya kedaulatan. Buktinya apa? 80% rapat DPR tertutup dan tidak bisa diakses sama rakyat. Walaupun ini TV parlemen ada ya, Mas Gembul ya. Ini saya hebat. Ya. Oh, cuman kan yang disiarkan cuma berapa komisi aja, padahal komisinya kan banyak itu. jadi adanya TV parlemen untuk dalam tanda kutip menutupin itu, Mas. 80% rapat DPR di hotel mewah. Oh. Dan nggak bilang-bilang. Iya. Dan tertutup dari wartawan, tertutup dari akses rakyat. Lah yang ada di TV parlemen itu, Mas? Nah itu yang cuma 20%-nya itu. Oh, 20%. Dan biasanya yang diakses itu apa? Rapat paripurna, Pak. Oh, jadi semuanya udah beres. Ini cuma yang ketok palu endingnya aja. Nah itu. Ini yang mulai naskah akademik dan lain-lain tidak pernah diliput, Mas ya? Emang Bapak pernah lihat? Enggak. Saya aja dari ini, Mas. Kebetulan saya juga dari ini Mas bikin organisasinya Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Berkali-kali kami ingin audiensi dengan mereka, Komisi 11, Mas ya. Sama Komisi 3 gak pernah mau, Mas. Masih tertutup kan? Iya. Balas surat aja gak mau, Mas. Jangankan rapatnya, Mas. Balas surat aja gak mau. Nah, iya. Sebenarnya dibaca, Pak, itu, Pak. Ini siapa ini Rinto ya? Jadi kalau saya ini Mbak Aziza, Mas Gembul ya, kalau saya ini nyatakan di pasal 1 ayat 2 itu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan oleh Undang-Undang Dasar, itu kan nggak ada makhluknya, nggak ada orang yang personnya bertanggung jawab. Itu sama saja dengan rakyat ini memiliki kedaulatan, Mas. Cuma tidak menguasai, Mas. Iya. Memiliki tapi tidak menguasai, Mas. Karena hanya omong-omong aja yang mewakilinya adalah Undang-Undang Dasar. Kalau kita analogikan di perusahaan, Mas, Undang-Undang Dasar ini setara dengan akte pendirian perusahaan, Mas. Akte perusahaan. Nah, saya sama Mas Gembul ini bikin perusahaan. Saya ini orang pinter, Mas. Tapi saya nggak punya uang. Mas Gembul orang kaya. Kita bikin perusahaan 100 miliar modalnya. Mas Gembul setor modal 99,99 miliar, Pak. Saya cuma 1 juta saja. Nah, Mas Gembul sahamnya 99,99%. Senang Mas Gembul. Iya. Cuma saya tipu. Yang mewakili suara dalam rapat-rapat adalah anak perusahaan. Saya akhirnya, Mas, walaupun sahamnya 0,1%, saya rapat-rapat sendiri, saya putus-putus sendiri, saya hanya ngomong tiap 5 tahun ke Mas Gembul, kita akan menjadi perusahaan yang sukses tahun 2045. Itulah rakyat Indonesia. Iya. Itu rakyat Indonesia. Dan untuk menuju 2045 masih lama. Sekarang saya butuh modal lagi.
pajaknya naik. Jadi rakyat yang diporotin pajaknya, rakyat yang diambil hak-haknya. Ya. Lalu apakah kepentingannya diwakili sama DPR? Tidak, sama Mas. pemerintah? Ya enggak. Itu artinya kita tuh ya Jadi sangat perlu ini Mas ya untuk merubah struktur ketatanegaraan kita menuju ke teori-teori yang benar. Karena secara teori manajemen Mas, ini Mas ya kalau kita bikin perusahaan nanti yang kayak gini Mas ya. Ini pernah saya tanyakan teman saya notaris Mas Gembul. Model kayak gini tadi, Mas Gembul saham 99,99% diwakili dengan akte notaris suaranya saat rapat. Itu notaris nggak bisa tanda tangan loh Mas, nggak bisa mensahkan akte tadi. Jadi saya menipu Mas Gembul di dalam perusahaan saya nggak bisa Mas. Nah ini malah di dalam negara yang di dalam negara ini ada berdiri perusahaan-perusahaan malah lucu Mas. Iya. Inilah yang menjadikan konsen saya Mas Gembul, berarti tercipta oligarki itu karena sistem ketatanegaraan kita itu kalah dengan sistem big corporate Mas, korporasi besar. Akhirnya timbullah 9 naga, istilah dan lain-lain. Itu karena memang kita keropos Mas. Iya, keropos banget. Kita tuh keropos banget. Jadi akhirnya Mas, perusahaan-perusahaan ini Mas bisa lebih lincah, akhirnya mencaplok kekuasaan negara Mas. Akhirnya itu timbullah oligarki untuk melanggengkan kekuasaannya. Perlu orang-orang di partai politik dan pemerintahan dan lain-lain. Coba gini. Coba cek ya. Ekonomi Indonesia itu tiap tahun naik 5%. Ya. Tapi kemiskinan naik juga. Gimana rumusnya? Gimana? Coba jelaskan bagaimana kemiskinan naik, tapi ekonomi juga naik. Lah, harusnya kalau kemiskinan naik, berarti pendapatan pertumbuhan ekonomi itu kan turun. Lah ini gimana ceritanya? Sekarang gini Mas Gembul, kalau kita ngomong data ekonomi Mas ya, ini saya kebetulan praktisi di dunia perpajakan juga, Mas Riza. Dan saya juga banyak memiliki perusahaan. Indonesia dengan sistem sekarang Kementerian Keuangan yang bendahara dan kasir negara jadikan satu di Kementerian Keuangan, datanya pasti palsu, Mbak. Pasti palsu. Wah. Pasti palsu. Karena kasir dan bendahara. Iya, pasti disesuaikan, Mas. Sama aja ya, kasir dan iya Mas, kalau di perusahaan Mas yang namanya bendahara itu setara dengan accounting, itu dia hanya mencatat, tidak memegang uang. Iya. Lah, sekarang kalau tadi Mas Gembul ngomong, ini datanya 5%, ngitungnya gimana Mas? Siapa yang mengaudit Mas? Wong dia nyetor, dia melaporkan. Nggak ada lembaga yang bisa mengaudit Mas. Itu bohong ya? Bukan bohong, kalau di perusahaan itu pasti bohong Mas. Pasti terjadi ini Mas, fraud. Iya, kalau perusahaan Mas. Iya, kalau perusahaan. Lah negara kan harusnya lebih canggih sistem pengelolaan keuangannya Mas Gembul. Tapi saya ada pikiran baru, Pak. Jadi gini, kenapa kemiskinan kita naik, tapi ekonomi kita juga naik? Karena ternyata ekonomi yang naik yang dimaksud itu adalah orang-orang kaya melipat gandakan harta kekayaannya dan itu ngambil dari orang-orang miskin. Betul, jadi yang kaya itu makin sedikit jumlahnya tapi duitnya makin banyak. Itu kalau kita ibaratnya main monopoli Mas Gembul, itu mereka itu asetnya udah banyak Mas. Jadi kita kesini kena bayar lagi. Jadi kekayaannya akhirnya berkumpul di segelintir orang saja itu. Dan itu kelihatan waktu kemarin. Nah, sekarang ada nggak yang pernah bahas ini? Bendahara sama kasir negara ini harus dibedakan. Sebenarnya Pak Prabowo sudah ngomong itu Mas di janjinya kampanyenya Mas di 8 program terbaik cepat. Nomor 8 itu adalah salah satunya membentuk badan penerima negara yang terpisah dengan Kementerian Keuangan. Ini sudah hampir 1 tahun belum ada pergerakan ini Mas Gembul. Kalau uang tuh susah lama Pak. Lama ya. Kalau ngurusin uang tuh lama Pak. Padahal uang ini adalah kuncinya Mas. Kunci untuk organisasi ini bisa jalan dengan baik Mas. Kalau pengelolaan uangnya nggak beres Mas, cek di perusahaan manapun pasti itu manajemennya pasti berantakan Mas. Lihat dari keuangannya Mas, karena dari keuangan ini Mas, Menteri Keuangan ini Mas bisa ngasih saran. Pak Presiden, kita harusnya fokus di industri ini. Itu semua dari Menteri Keuangan Mas yang ngasih ide-ide itu. Iya. Seharusnya seperti itu Mas. Tapi kalau ini bendahara sama kasir jadikan satu, lah kalau untungnya banyak kan enakan ini rakyatnya. Udah ini saya masukkan ke saya dulu. Ada potensi seperti itu Mas. Bapak harusnya nyebut bendahara dan kasir jadi satu tuh bersatu menjadi Kementerian Keuangan di bawah Ibu Sri Mulyani. Gitu. Harusnya Bapak tuh lengkap ngomongnya gitu Pak. Itu kan bukan hanya di bawah Sri Mulyani Mas. Memang dari dulu kan memang seperti itu. Iya. Dari dulu seperti itu, belum pernah dirubah itu Mbak. Ya. Memang dari dulu seperti itu Mas. Jadi saya nggak akan personnya kebetulan sekarang Bu Sri Mulyani. Cuman siapapun menterinya di situ pasti akan ada potensi fraudnya akan sangat tinggi sekali gitu Mas. Karena sistemnya yang membentuk itu ya Pak ya. Iya, ada peluang Mbak Aziza. Jadi Mbak Aziza bayangin Mbak Aziza pegang uang sendiri Mbak. Kasarnya Mbak Aziza punya perkumpulan lah di RT lah. Mbak Aziza yang catat-catat uangnya sendiri, pegang uangnya sendiri. Wah, kalau
kurang ini uangnya. Wah, aslinya bukan mutasi palsu. Bener nggak itu Mas Gembul? Iya, Nah, akhirnya kan kalau seperti itu, data pertumbuhan ekonomi dari mana ngitungnya? Ya orang Cortex saja datanya nggak jelas berapa itu sebenarnya menggunakan itu kan. Ya tapi mereka sendiri yang pegang. Kalau di luar negeri, sebenarnya pertumbuhan ekonomi juga sangat ini Mas, sangat bias kalau kita ngomong ekonomi. Sebenarnya kita nggak usah ngomong pertumbuhan ekonomi Mas Iza. Sekarang gini Mbak, percuma pertumbuhan ekonomi tapi tiap tahun UMK naik Mas. Jadi pengusaha kan sama saja Mas. Iya. Lah, kalau di luar negeri Mas Gembul itu nggak pernah ada Mas, harus tiap tahun naik UMK Mas. Ya. Karena apa Mas? Ya stabil aja, harganya segitu aja itu loh Mas. Yang harus naik kan kinerja karyawannya, kinerja perusahaannya. Jadi dia tambah kaya tapi harganya tetap. Lah, kalau kita gajinya naik tapi harganya naik. Iya. Jadi yang kaya siapa Mas? Akhirnya kan ke yang menguasai ini Mas, ekonomi Mas. Terutama kan sembako. Nah, inflasi itu juga datanya kayaknya dimainin, Pak. Inflasi kan jadi kan gaji kita tuh tiap tahun tuh naik. Ya. Tapi itu tuh gaji itu tuh gak bisa ngimbangin inflasi karena kenaikan gaji itu disesuaikan, misalkan ya, inflasi per tahun itu diduga 5%. Ya. Nah, diduga. Makanya gaji itu dinaikinnya ya sesuai dengan inflasi yang diduga 5% itu. Ya. Padahal kalau kita hitung-hitung sebenarnya inflasi itu bisa sampai 11%. Jadi sebenarnya kenaikan gaji itu hanya setengah kenaikannya ya, setengah dari inflasi. Makanya walaupun gajinya dinaikin, sebenarnya gaji kita tuh diturunin 5% per tahun. Bisa jadi seperti itu, Mas. Karena kenaikan harga kan kita nggak bisa kontrol, Mas. Ya, iya. Satu kali kenaikan, misalkan ongkos angkut lah, Mas. Itu domino efeknya kan kita nggak tahu sampai berapa persen. Makanya kita ngomong data, selama bendara sama kasir nggak dibedakan, Mas, itu sangat sulit, Mas. Sangat sulit. Data apapun itu pasti akan dicurigai, Mas. Sangat apa ya Mas ya, sasaran empuk Mas Gembul bagi pihak lawan gitu loh. Iya. Jadi ide pertama dari sekolah negarawan ini adalah itu kasir sama bendaharanya tolong dipisah. Enggak, kalau ini yang utamanya rakyatnya harus dikembalikan dulu. Ya, kita benar, merubah struktur ketatanegaraan dulu Mas. Gambarnya dimunculkan untuk mewujudkan perubahan struktur ketatanegaraan ini dari sekolah negarawan dan Partai X ini. Itu dirubahnya harus di akta notaris Mas. Dalam hal ini konstitusi atau undang-undang dasar. Perubahannya di situ. Ya, iya. Itu. Dan sekarang jadi rakyatnya mau jadi bos apa enggak? Nah, rakyat Indonesia lucunya Mas. Sekarang ini kan sudah seharusnya bos dijadikan pelayan paling bawah. Masanya mereka tuh bangga. Jadi budak, Pak. Ya, tapi bangga Mas. Jadi ditipu bangga. Nah, cuman ini bukan salahnya rakyat Mas. Kesalahan rakyat ikut terus adalah kesalahan sistem ketatanegaraan kita. Kesalahan sistem ketatanegaraan kita adalah akibat dari pemerintah yang tidak peduli dengan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Ya betul. Nggak, jadi pemerintah itu sekarang pada dasarnya mewakili kepentingan dirinya saja. Betul, Mas. Saya juga bisa buktikan itu, Pak. Jadi gini, Indonesia sekarang adalah negara dengan peraturan paling banyak di seluruh dunia. Betul. Kenapa paling banyak? Makanya sampai kalau misalkan pengusaha itu pasti kerasa banget. Bapak pasti pengusaha. Wah. Kalau mau bikin perusahaan 1641 Mas. Terkait perpajakan aja. Nah itu pajak. Mau bikin perusahaan itu bisa lama banget, izin sana sini dilempar-lempar gitu kan. Iya. Nah, dan ujung-ujungnya Mas suruh nyogok Mas tanda. Nah, iya. Karena sistemnya begitu rumit, begitu ribet, ya udah harus nyogok. Iya. Nah, kenapa coba aturan kita begitu panjang, begitu banyaknya? Karena kita nggak punya GBHN. Kita nggak punya GBHN. Jadi setiap kepala daerah, misalkan kepala daerah naik, dia bikin aturan yang disesuaikan dengan kepentingannya. Misalkan dia awalnya adalah pengusaha tambang, ya udah aturan regulasi itu disesuaikan dengan kepentingan pengusaha tambang. Jadi nggak sinkron sama ini Mas, haluan negaranya. Enggak. Nanti misalkan dia ganti jadi pengusaha sawit misalkan. Ya nanti aturannya itu disesuaikan. Jadi aturan itu numpuk. Itu Mas Gembul, kalau sekarang ini Mas, ya alhamdulillahnya sekarang nih ya. Itu kan ada Mas. Mas Gembul tabrakan ini sama undang-undang dasar sama Pancasila. E-nya akan ngomong Mas, ini melanggar Pancasila gitu Mas.